Bertemu kembali. Mata orang yang menyambut Second langsung terbelalak. Sepertinya dia terlihat sangat kaget. Kartu berlian. Beberapa waktu yang lalu, karena Clara melayani pengguna kartu berlian, dia dipindah dari kota JC ke kota LH bahkan naik pangkat berkali-kali. Bahkan tadi pagi, Clara naik pangkat lagi dan gajinya dinaikkan. Sekarang, tidak disangka dia sendiri juga melayani pengguna kartu berlian. Jika dia berhasil melayani orang ini dengan baik, bukannya sama saja dengan dia telah menemukan pohon uang. Second dengan perlahan berkata, jangan katakan apapun. Cepat atur ruangan yang sepi kemudian panggil orang yang bertanggung jawab di sini untuk menemuiku. Baik, mohon ikuti saya. Wanita yang melayani Second berusaha menekan rasa gembira dalam hatinya. Dia membungkuk hormat ke arah Second lalu mengisyaratkan agar Second mengikutinya. Dengan cepat, Second dibawa ke ruangan yang tenang, sedangkan wanita yang melayaninya memberinya secangkir air, mohon tunggu sebentar. Setelah itu, wanita itu beranjak keluar ruangan. Setelah beberapa menit, Arya membuka pintu lalu melihat Second yang duduk di dalam. Raut wajahnya langsung berubah tapi dia berusaha menutupinya. Dia berjalan ke arah Second. Dengan sopan memberi hormat. Selamat datang, Bu Talia. Second yang merupakan orang kedua di grup Night Watcher. Nama aslinya adalah Talia Sulistyo. Second mengangkat kepalanya lalu melihat ke arah Arya sejenak. Dia mengangkat ujung bibirnya tersenyum kecil. Jangan katakan pada siapapun tentang kedatanganku ke sini, termasuk anggota Night Watcher. Arya dengan cepat menganggukkan kepala, aku mengerti. Omong-omong, kemarin malam aku baru saja bertemu dengan Pak Damar. Waktu itu untung saja ada kalian berdua, maka kami. Talia mengangkat tangan sebagai tanda ingin memotong pembicaraan Arya. Hari ini justru aku datang karena Damar. Apa kamu punya nomor ponselnya? Aku hanya ada WhatsApp dia, jawab Arya, kemudian dilanjutkan. Tapi aku rasa ada satu karyawan yang mungkin memiliki nomor dia. Saat ini karyawan itu bertanggung jawab atas semua urusan bisnis Pak Damar. Panggil karyawan itu kemari. Perintah Talia langsung. Arya mengangguk tanda mengerti lalu berjalan keluar ruangan. Setelah 2 menit, dari arah pintu terlihat Clara sedang memasuki ruangan. Clara melihat ke arah Talia yang berambut pendek dan mengenakan kacamata hitam kemudian bertanya dengan sopan. Permisi, Anda mencari saya. Setelah melewati 1 malam, Clara terlihat sudah menyesuaikan suasana hatinya untuk bekerja. Clara yang sekarang terlihat tidak beda jauh dengan dirinya yang biasanya. Talia mengangkat kepala dan mulai menilai Clara. Dia tersenyum, ternyata benar. Damar tetap suka mencari wanita cantik. Kamu kenal dengan Damar? Tanya Clara kaget. Kemudian raut wajahnya berubah menjadi lebih waspada. Kamu tidak perlu gugup. Aku dan Damar kenal baik. Lebih baik daripada yang kamu pikirkan, ujar Talia dengan tenang. Berikan aku nomor ponsel Damar. Clara melihat Talia dengan pandangan bingung. Di saat yang sama, dia menyadari di tangan Clara terdapat sebuah kartu berwarna biru. Raut wajahnya langsung berubah. Bagaimana bisa kamu punya kartu berlian? Ya benar, di dunia ini hanya ada 9 buah kartu berlian. Damar adalah salah satu pemilik kartu ini. Sekarang, di tangan wanita itu ternyata muncul satu kartu berlian lagi. Sebegitu aneh, kah? Aku dan Damar sama-sama mendapatkannya. Sepertinya, Damar tidak menceritakan tentang dirinya padamu. Ya, jawab Talia sambil tersenyum. Clara terkejut, aku tidak begitu tahu tentang masa lalu dia. Justru lebih bagus kalau kamu tidak mengetahuinya. Sekarang, berikan nomornya padaku, ujar Talia santai. Clara tidak lagi ragu kemudian memberikan nomor ponsel Damar pada wanita itu. Talia menambahkan, berikan juga nomormu padaku. Kedepannya kamu juga bertanggung jawab untuk urusan bisnisku. Clara semakin kaget. Bertanggung jawab melayani urusan 2 pengguna kartu berlian. Ini dapat berarti, mungkin dalam waktu dekat Clara benar-benar dapat naik pangkat ke tingkat paling atas Bank Royal. Clara menelan ludah perlahan, kemudian bertanya, apa hubungan antara kamu dan Damar? Talia meminjam ponsel Clara kemudian menelepon ke nomornya sendiri lalu tersenyum ke arah Clara. Kalau ada kesempatan, ke depannya kamu akan tahu. Setelah mengatakan itu, Talia mengembalikan ponsel Clara lalu berjalan keluar dari Bank Royal. Di sisi lain, Damar sedang berusaha mempertahankan pose selama hampir 1 jam tanpa bergerak sedikit pun. Audrey terus melukis sambil memikirkan hal yang membuat dia kaget. Dulu saat mereka menggambar manekin seperti ini, para model biasanya tidak dapat mempertahankan pose mereka lebih dari 10 menit. Jumlah orang yang dapat mempertahankan pose seperti Damar saat ini dapat dihitung dengan tangan. Tentu saja, bagi Damar, hal seperti ini merupakan hal yang sangat mudah. Bes bes bes. Tiba-tiba terdengar suara ponsel dari kantong pakaian Damar. Lisa mengerutkan alisnya kemudian berjalan menuju suara dan melihat layar ponsel Damar, nomor tidak dikenal.
Bawa ke sini dan tempelkan di telingaku, ujar Damar. Lisa mengangguk tanda mengerti lalu membawa ponsel itu berjalan ke arah Damar. Dia menekan tombol angkat, lalu mendekatkannya ke telinga Damar. Halo, Damar membuka mulut bertanya, ini siapa? Di sisi lain telepon, hening beberapa saat. Setelah itu, Damar dapat mendengar suara isak tangis, seolah-olah emosi orang itu sedang bergejolak. Halo, ayo ngomong, sahut Damar sambil mengerutkan keningnya. Apa kamu salah sambung? Setelah itu, tampaknya orang yang menelepon berhasil menenangkan dirinya. Tapi suaranya tetap terdengar serak. Damar, coba tebak aku siapa? Bam! Mendengar suara itu, Damar merasa otaknya seakan-akan meledak. Dia langsung berdiri dan merebut ponsel dari tangan Lisa. Dengan emosional dia langsung bertanya, kamu di mana? Aku akan langsung mencarimu. Di sebelah, Angga mengerutkan alisnya. Hei, kamu saat ini adalah manekin, bukannya sudah disuruh jangan bergerak. Atau kamu tidak mengerti bahasa manusia? Damar tidak memedulikan kata-kata Angga lalu menggunakan bahu untuk menahan ponsel sambil memakai pakaiannya dengan cepat. Kecepatan Damar dalam berpakaian hampir saja membuat Lisa dan Audrey kaget setengah mati. Aku di Jalan Bintang, seberang Bank Capital. Dari sisi telepon satu lagi, terdengar jawaban. Jangan bergerak kemanapun. Aku akan segera tiba. Setelah mengatakan itu, Damar langsung menutup panggilan. Damar membalikkan badan dan melihat ke arah Lisa. Maaf Lisa, aku tidak bisa lanjut menjadi manekin kalian sekarang. Kita atur ke hari lain saja. Saat ini ada hal penting yang harus aku urus. Angga tersenyum dingin dan mengejek. Apanya yang hal penting? Palingan bertemu dengan kekasih gelapmu, kan? Aku dapat mendengarnya. Tadi seorang wanita meneleponmu. Belum selesai mengatai Damar, Angga dapat merasakan suatu aura yang tidak enak. Kedua mata Damar sedang memelototi dia. Di kedua bola mata itu, dapat terlihat aura membunuh yang dingin. Angga belum selesai bicara dan kata-katanya seperti tersangkut di tenggorokan. Dia menelan ludah sejenak lalu tidak berani mengatakan apapun. Di samping mereka, Audrey terlihat ragu-ragu lalu tersenyum kecil. Lisa mengangguk mengerti, iya. Tidak apa-apa, lukisanku juga sudah mau selesai. Hanya perlu sedikit perubahan. Kalau kamu ada urusan. Belum selesai Lisa berbicara, kaki Damar sudah bergerak keluar dari ruangan. Sepertinya itu pacarnya. Begitu mengangkat teleponnya, dia langsung tegang begitu, ujar Angga di sebelah mereka. Mendengar kata-kata itu, Lisa mengerutkan alisnya. Melihat itu, Audrey tiba-tiba berbicara. Lisa, apa benar Damar di penjara selama 9 tahun? Sepertinya begitu, ujar Lisa. Entah kenapa, aku seperti merasa dia 9 tahun itu menjadi tentara. Tadi berpose selama 1 jam lebih. Dia sama sekali tidak bergerak, ujar Audrey kagum. Yang dapat bertahan seperti itu, bukanlah orang biasa. Lisa tercengang lalu melirik ke arah pintu otomatis yang sedang berputar. Dengan mulut cemberut, dia terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. Damar tentu saja tidak memedulikan mereka. Dia langsung keluar dari gedung Independent Group lalu menghentikan sebuah taksi dan berangkat ke Jalan Bintang. 15 menit kemudian, taksi berhenti di depan Bank Capital. Damar membayar taksi tersebut lalu melihat ke sekeliling. Pandangannya terhenti saat melihat seorang wanita berambut pendek dan memakai kacamata hitam yang sedang duduk di atas kursi batu. Dia merasa kedua matanya sedikit basah. Walaupun sebelumnya dia sudah tahu Second selamat, tapi saat bertemu langsung dengannya, Damar sama sekali tidak dapat menahan air matanya. Di depan Second, bersandar seorang pria muda yang memakai sweater, tapi Damar secara otomatis menganggapnya tidak ada. Dia menghela napas panjang lalu berjalan ke arah Second. Dia berada sekitar 2 meter dari Talia. Talia duduk di sana, tapi Damar dapat melihat dengan jelas, di bawah kacamata hitam itu, kedua matanya mengalir air mata. Talia membuka mulut dengan perlahan, demi semua yang bernapas. Damar tersenyum lalu menambahkan, kemanapun pisau mengarah, disitulah hati kita berada. Kemudian mereka berdua dengan serempak melanjutkan, tidak ada kata mundur dalam perang. Bersambung.